Matahari sudah naik tinggi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menjelang tengah hari itu, sentra penjualan produk fashion di ibu kota ini ramai dipadati pengunjung. Di setiap lorong pertokoan, nampak hilir mudik pembeli yang sibuk mencari aneka produk pakaian yang dijajakan di pusat perdagangan tekstil tersebut. Lahan parkir yang tersedia juga telah dipenuhi kendaraan roda 2 maupun roda 4 milik para pengunjung. Bahkan tak sedikit juga pengunjung yang menggunakan moda kereta rel listrik. Turun di stasiun Tanah Abang, mereka lanjut berjalan kaki menuju area pasar. Bukan saja berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek, banyak juga pengunjung yang berasal dari daerah di luar Pulau Jawa seperti Kalimantan dan Riau. Hai Sobat Kontan, kali ini kami akan mengajak Sobat Kontan berjalan-jalan di Tanah Abang, melihat suasana sebelum Ramadan dan menjelang Lebaran. Momentum hari raya memang yang paling ditunggu-tunggu oleh pedagang di sini karena masyarakat dari Jabodetabek maupun dari luar kota datang untuk berbelanja. Nah, masihkah pasar Tanah Abang ramai seperti tahun-tahun sebelumnya? Yuk, ikutin penelusuran kita. Makin siang, makin ramai pengunjung lalu lalang di depan kios yang letaknya bersebelahan dan juga ada yang berhadapan. Aktivitas di pertokoan pun semakin sibuk melayani pengunjung yang mampir ke toko miliknya. Dengan ramah, pedagang antusias menanyakan kebutuhan para calon konsumen. Menurut penuturan para pedagang, lonjakan pengunjung ini sudah terasa sejak beberapa pekan terakhir. Lonjakan terjadi menyusul akan tibanya bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dalam waktu dekat ini. Sama seperti momentum Ramadan sebelumnya, produk fashion muslim wanita maupun pria paling banyak diburu konsumen. Namun, jenis produk fashion lainnya seperti pakaian anak, kemeja pria, dan dress wanita juga tak kalah larisnya. Kendati terjadi lonjakan pengunjung, sejatinya pedagang mengaku lonjakan pengunjung jelang Ramadan tahun ini tidak sebanyak Ramadan tahun lalu. Lebih ramai ya dibandingkan hari, maksudnya sebelum mau Ramadan ini jelas, apalagi Gamis. Kalau Gamis otomatis pasti lebih ramai. Kalau dibandingkan tahun lalu justru menurun. Nah itu juga entah kenapa sih tahun ini menurun. Oh iya signifikan. Dari kiriman pun juga kita ke daerah ya agak menurun dibandingkan sebelumnya. Menurunnya jumlah pengunjung itu berdampak terhadap perolehan omsetnya. Iqbal mengaku omset penjualan yang didapatnya mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan periode menjelang Ramadan di tahun lalu. Namun demikian, ia sendiri masih belum tahu persis penyebab turunnya jumlah pengunjung dibandingkan jelang Ramadan tahun lalu. Oh ya menurun, sangat bisa dibilang sangat menurun sih. Soalnya kalau kita ini kan jual gamis ya. Kalau tahun kemarin gamisnya tuh udah kelihatan nih apa yang rame. Nah kalau pasti pada tahu sih shimmer tuh. Nah, shimmer kan banyak itu. Nah, kita enak tuh jualan. Tapi kalau tahun ini bener-bener nggak ada yang signifikan untuk gamisnya itu mau ramenya gitu. Kayak ini kan cutball nih. Tapi belum kelihatannya belum gitu. Masih santai aja. Tapi tetap alhamdulillah dibandingkan hari biasa ya. Mungkin bisa jadi sih kendalanya bisa jadi itu juga ya. Karena barang-barang impor yang jauh lebih murah. Tidak semata-mata mengandalkan penjualan di toko fisik, banyak pedagang di pusat grosir tekstil ini memanfaatkan platform digital untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Dari pantauan Kontan, nampak beberapa pedagang asyik berjualan online di tokonya. Penjualan interaktif dengan calon konsumen mereka lakukan secara live streaming di platform e-commerce. Dengan berjualan online tersebut, pedagang tak hanya mengandalkan penjualan dari pengunjung yang datang langsung ke toko, tapi juga bisa menjangkau lebih banyak konsumen dari berbagai daerah. Beberapa pedagang mengaku sudah berjualan online sejak 2 tahun terakhir, tepatnya sejak tren penjualan digital makin booming.
Mereka pun mengaku penjualan online ini sangat membantu perputaran cash flow toko jika dibandingkan dengan hanya berjualan di toko fisik. Keputusannya untuk merambah pemasaran online itu tidak sia-sia. Dewi mengaku penjualan online sangat membantu peningkatan cash flow tokonya. Untuk offline itu untuk cash flow sangat susah sekarang ini. Jadi ada beberapa momen yang orang belanja itu hanya di bulan-bulan tertentu. Misalnya di bulan Ramadan menuju Ramadan ini sampai dengan katakanlah Lebaran. Setelah itu orang akan sulit untuk berbelanja offline karena mungkin dengan kemudahan kan sekarang sudah ada e-commerce ya. Nah dari situlah kemudian ya kalau mau cash flow berjalan saya harus mengubah karena market behaviornya itu sekarang sudah berubah. Jadi sekarang saya salah satunya fokusnya adalah di live. Untuk cash flow ya berbeda banget ya. Iya berbeda banget tapi memang jujur saya akui kalau challenging banget untuk masuk ke pasar live TikTok karena memang bukan hanya dari caranya aja tapi dari peraturan-peraturan dari TikTok juga lumayan sangat ketat ya. Lantaran sifatnya yang interaktif, penjualan live streaming memang betul-betul mengena di hati konsumen. Walau tak menyentuh langsung produk yang mau dibeli, tapi konsumen bisa melihat langsung secara nyata produk yang jadi incarannya. Tak heran jika dari jalur penjualan online ini, pedagang bisa merangkul lebih banyak pembeli. Tak hanya melayani konsumen end user atau konsumen akhir, tapi juga melayani konsumen pedagang, yakni mereka yang membeli buat dijual lagi di daerahnya. Biasanya pengiriman barang dilakukan melalui jasa ekspedisi yang banyak tersedia di sekitar pasar tersebut. Produk fashion yang dijual di pusat grosir ini tidak semuanya dipasok industri tekstil lokal. Dari pantauan kontan, produk yang dijual juga banyak impor dari Cina. Produk fashion yang dijajakan di Tanah Abang sangat beragam, mulai dari pakaian pria hingga wanita. Produk fashion Cina ini banyak diminati pembeli karena harganya murah. Selain produk Cina, pasar Tanah Abang juga menghadirkan konsep pusat perbelanjaan baru bernama Little Bangkok yang berlokasi di Jembatan Metro Tanah Abang, lantai 1. Banyak dari mereka yang sengaja datang dari daerah buat belanja di pasar ini. Bahkan tak sedikit pula buat dijual kembali. Pusat grosir ini masih menjadi tempat favorit buat pulakan barang karena pilihannya lengkap dan harganya juga murah. Nah, menjelang Ramadan ini mereka pun mulai meningkatkan stok pakaian buat dijual kembali. Wulandari mengaku penjualannya meningkat menjelang Ramadan. Pakaian yang banyak dicari pelanggannya jelang Ramadan ini kebanyakan baju muslim, baik anak-anak hingga orang dewasa. Jadi keliling ke tiap kampung lah ya, kampung dituju aja gitu yang dikenal atau punya saudara atau apa gitu di sananya. Jadi dikeliling-kelilingin aja, dikreditin, ditempoin sebulan gitu, baru dibayar. Kalau enggak tiap minggu bayarnya gitu. Kalau nggak punya gaji bulanan ya tiap minggu bayarnya. Baju muslim, tapi campur, ada anak-anak, ada dewasa gitu. Kan sekarang muslimnya kapal gitu kan, anak-anaknya juga ada, dewasanya ada. Waktu menunjukkan pukul 3 sore. Satu persatu pedagang di pusat grosir ini mulai menutup tokonya. Namun, aktivitas pengepakan barang belum juga surut. Menjelang petang hari itu, mereka masih sibuk menjahit karung berisi pakaian buat dikirim ke pelanggannya di daerah.